Pernah nggak sih Anda merasa ada tarikan antara di satu sisi harus ikut aturan dan di sisi lain pengen menciptakan sesuatu yang benar-benar baru? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membedah pemikiran dari Seth Godin untuk mengerti perbedaan yang sangat krusial antara kepemimpinan dan manajemen. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi selama ratusan tahun, kita tuh diajarin buat menjalankan organisasi kayak jalur perakitan mobil. Lakukan satu hal, terus ulangi, ulangi lagi, dan ulangi lagi. Cara kerja yang konsisten ini, yang dipelopori oleh orang-orang seperti Henry Ford, emang menciptakan efisiensi yang luar biasa. Semuanya jadi bisa diprediksi, bisa diulang, dan ya, sangat efisien. Model lama yang tadinya andal banget ini emang bekerja dengan baik. Sampai suatu saat, dia nggak berfungsi lagi. Masalahnya, dunia sekarang ini berubah. Dan perubahannya itu jauh lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Apa yang berhasil kemarin? Coba deh tanya agen perjalanan atau penerbit koran. Tiba-tiba hari ini udah usang. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau cara lama, cara mengelola yang dulu udah nggak cukup lagi, terus kita harus gimana? Gimana caranya kita bisa jalan di dunia yang terus-terusan berubah ini? Jawabannya ternyata ada di cara berpikir yang baru. Untuk bisa paham, kita harus bongkar dulu satu kesalahpahaman umum yang udah mendarah daging. Kita sering banget nyampur aduk dua konsep yang sebetulnya beda banget, manajemen dan kepemimpinan. Keduanya itu sama sekali bukan hal yang sama. Manajemen itu intinya soal menciptakan sistem yang efisien. Coba deh bayangin McDonald's. Manajer di sana kan nggak diharapkan buat berinovasi terus besoknya jualan spaghetti. Tugas mereka itu simple, memastikan sistem berjalan sesuai buku manual, berulang-ulang, supaya bisa menghasilkan kualitas yang konsisten. Perbedaan intinya tuh kelihatan jelas banget di sini. Manajer, mereka mengikuti peta yang sudah ada. Sementara pemimpin, merekalah yang menggambar peta baru. Manajer menjaga supaya proses tetap jalan. Nah, kalau pemimpin, mereka justru mencari masalah-masalah baru untuk dipecahkan. Nah, ini dia poin kuncinya. Manajer itu menyuruh orang lain karena mereka punya jabatan, mereka punya otoritas. Pemimpin, di sisi lain, mereka nggak minta-minta otoritas, tapi mereka bersikeras untuk mengambil tanggung jawab. Inilah fondasi dari semua yang akan kita bicarakan selanjutnya. Oke, sekarang ayo kita gali lebih dalam lagi soal ide mengambil tanggung jawab ini, bukannya nunggu diberi otoritas. Ini adalah perubahan cara pandang yang sangat fundamental. Perbedaan ini paling jelas kalau kita lihat kisah dua konduktor yang sama-sama memainkan simfoni kelima Beethoven. Toscanini, yang dijuluki sang hebat, pakai otoritasnya untuk menciptakan standar yang megah dan lambat. Beda banget sama Zander, yang nggak punya otoritas sebesar itu. Dia justru mengambil tanggung jawab, riset mendalam, dan memainkan simfoni itu sesuai kecepatan asli yang ditulis Beethoven. Orang-orang ngikutin dia bukan karena jabatannya, tapi karena dia berani mengambil sikap. Kutipan dari Viktor Frankl ini dalam banget. Ini menjelaskan kenapa kita tuh kayak udah diprogram buat nyari otoritas. Coba deh inget-inget. Dari sekolah, kita diajarin untuk nunggu perintah, jangan sampai bikin salah, dan hindari tanggung jawab. Kita mendambakan kebebasan, tapi seringkali ragu untuk memikul tanggung jawab yang datang bersamanya. Sekarang, ayo kita bahas konsep lain yang sering banget kita salah artikan. Bedanya antara kualitas dan keunggulan. Kualitas itu sebenarnya definisinya spesifik banget. Artinya cuma satu, memenuhi spesifikasi. Mobil Anda bisa nyala setiap pagi, ponsel Anda berfungsi, nah itulah kualitas. Dan berkat sistem manajemen, kita jadi jago banget dalam hal ini. Nah, keunggulan atau excellence itu beda lagi ceritanya. Keunggulan itu adalah sebuah pilihan. Itu terjadi ketika seorang resepsionis atau seorang CEO atau siapapun dalam satu momen memutuskan untuk melakukan apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia yang peduli. Sesuatu yang nggak ada di buku manual. Terus, kenapa ini jadi penting banget sekarang? Karena robot dan AI bisa menghasilkan kualitas dengan sempurna. Kita nggak bisa lagi bersaing cuma dengan memenuhi spesifikasi. Yang membedakan kita, yang membuat pekerjaan manusia tetap bernilai, adalah kemampuan kita untuk menunjukkan keunggulan. Ini membawa kita ke bagian yang mungkin paling sulit, tapi juga paling krusial dari kepemimpinan, kemauan untuk berbuat salah. Simpelnya, kalau Anda nggak mau salah, Anda nggak akan bisa berinovasi. Coba lihat kisah penendang bola ini. Dia gagal melakukan tendangan penentu kemenangan. Tapi bukannya nyalahin cuaca atau rumput, dia langsung bilang, ini salahku. Dan yang lebih penting lagi, dia bilang, aku senang ini terjadi karena aku belajar banyak. Nah, itulah inti dari kepemimpinan.
mengambil alih tanggung jawab atas kegagalan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Setiap proyek yang berharga itu pasti akan melewati fase yang namanya the dip atau penurunan. Awalnya pasti seru, semua semangat, terus masuk deh ke fase sulitnya yang bikin frustrasi. Disinilah kebanyakan orang menyerah. Padahal para pemimpin tahu, justru dengan terus maju melewati fase sulit inilah kesuksesan yang sebenarnya menunggu. Berhenti di tengah jalan cuma karena sulit, itu sebuah kesalahan. Anda pernah merasa buntu? Ngerasa nggak punya ide bagus? Analogi ini pas banget. Tukang ledeng kan nggak pernah ngalamin kebuntuan tukang ledeng, mereka ya kerjain aja kerjaannya. Nah, sama halnya, yang namanya kebuntuan pemimpin, itu seringkali cuma rasa takut untuk mengambil tanggung jawab dan menerima kemungkinan kalau kita bisa aja salah. Itu bukan sebuah kondisi, itu sebuah pilihan. Jadi, gimana dong cara kita mengatasi rasa takut ini? Jawabannya dimulai dengan melihat kembali sebuah cerita yang kita semua pikir kita sudah tahu. Kita semua tahu kan cerita Ikarus? Ayahnya memperingatkan dia, jangan terbang terlalu tinggi, nanti matahari melelehkan lilin di sayapmu. Ini adalah dongeng pengantar tidur yang diajarkan oleh manajemen selama bergenerasi-generasi. Hati-hati, jangan ambil resiko besar, jangan terlalu menonjol. Tapi, mereka seringkali lupa menceritakan bagian terpenting dari nasihat aslinya. Sang ayah juga bilang, jangan terbang terlalu rendah, karena kabut dan air laut akan memberatkan sayapmu dan kamu pasti akan celaka. Jadi, bahaya yang sesungguhnya itu bukanlah ambisi, tapi justru ketiadaan ambisi. Kita terlalu sering bersalah karena terbang terlalu rendah. Kita sering menyebut keterampilan kayak gini sebagai soft skills, yang seolah-olah membuatnya terdengar nggak begitu penting. Padahal ini seharusnya disebut keterampilan nyata. Coba deh lihat daftar ini, setia, kreatif, bisa dipercaya, nggak kenal takut. Ini semua bukan bakat bawaan dari lahir, ini adalah sikap, ini adalah pilihan. Dan karena ini adalah pilihan, artinya siapapun bisa mempelajarinya. Coba bayangkan momen ini. Neil Armstrong berdiri di dekat api unggun, bulan purnama bersinar di atas bahunya, dan dia dengan santai menunjuk ke atas sambil bilang, "Saya pernah ke sana." 50 tahun yang lalu, dengan komputer yang kemampuannya jauh di bawah ponsel di saku Anda sekarang, kita berhasil meninggalkan jejak kaki di bulan. Itu menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kita berani memilih untuk memimpin. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau kita pikir-pikir lagi, dengan semua sumber daya, koneksi, dan kesempatan yang kita punya sekarang, yang jauh melampaui apa yang dimiliki generasi sebelumnya, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa membuat perbedaan. Pertanyaannya adalah, kemana Anda akan membawa kami?